my YouTube channel. Jadi pada dasarnya itu tren itu dimulai dengan bullish dan bearish engulf. Ya, itu pasti akan dimulai dengan itu gitu loh. Sehingga di sini kita harus mengetahui tentang fase adanya bullish dan engulf, bullish bearish engulfing. So seperti contoh di harga ini ya. Jadi kita tarik dulu bentar. Oke, this one and then this one. Oke. Nah, di sini jelas terlihat bahwa adanya satu potensi bearish ya. Yang teman-teman ketahui di sini ada bearish engulfing, kemudian ada trend line ya. Jadi ini adalah starting point dari penurunan. Oke. Sama di sini pun juga sama. Ini ada bearish engulf. Oke. Di sini juga ada bearish engulfing. Oke. Jadi kalau kita open posisi, maka kita open posisi di bearish engulf tersebut. Gitu. Ya. Karena pasti akan tren itu pasti akan dimulai dari itu, sehingga kalaupun kita selling di harga ini, kita bermain di pure candlestick ya, pure candlestick tanpa mengindahkan yang lain aja. Kita indahkan dulu. Nah, seperti ini 50-50 150 ya, seperti ini. Nah, ini bisa gitu. Nah, sama seperti kemudian ini kita beranggapan bahwa trennya ini akan berakhir ya. Sehingga kita bisa beranggapan oke, ini tren turun, ini ada bullish, maka kita bisa buy di harga di sini. Nah, ini kita bermain di pure candlestick ya, pure candlestick. Kenapa kok tidak buy di harga bawah di sini? Ya, kenapa tidak buy di harga bawah ini? Padahal ini kan juga ada bullish engulfing. Kita berasumsi beranggapan bahwa ini adalah trennya akan berakhir di sini, sehingga kita buy-nya di harga ini, kemudian pakai stop loss 150, kemudian TP 150, itu aja, tanpa ada satu anggapan yang lain. Ya, kita hanya beranggapan bahwa oke, ini saatnya buy, ini saatnya sell, hanya melihat dari situ, karena kita tidak tahu ini akan naik setinggi apa dan juga akan turun setinggi apa. Gitu ya. Jadi anggapannya cuma simple aja seperti itu. Nah, kayak gini ya. Seperti ini juga. Ini ada bullish engulf kan, di sini ada bullish engulfing. Kita buy di harga ini misal. Nah, oke. Ya, sini. Ya, oke. Jadi pure mempergunakan candlestick saja, tanpa melihat ada satu fase-fase yang lain. Oke, nah kemudian di harga ini sama, kita beranggapan bahwa ini tren naik, ya, ada bearish engulf. Kita mungkin beranggapan di sini sudah selesai nih, ini paling juga akan turun harga, gitu ya. Tapi ya kan, nah, jadi gitu beranggapan. Sehingga kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya di sini adalah kita harus melihat. Kesimpulannya di sini adalah jangan melakukan opsi buy sell dengan stop loss yang pendek 30 atau semacamnya. Yang kayak gini. Ini bisa, ini kan ada bullish yang nggak bisa buy ini. Ya. Pergunakan stop loss yang paling tidak 150 lah. Gitu. Paling tidak 150 lah stop loss itu. TP-nya, TP itu paling rendah itu
sama 150, kecuali euro ya, euro bisa 100 lah. Kalau selain itu 150. Beda dengan yen pair. Yen pair sama. Yen pair itu, kalau yen pair saya biasanya pakai ini 100 150, 250, atau kadang 300. Ya ini khusus untuk yen pair. Jadi yen ya, untuk pair yen itu untuk pair yen GBP JPY misalnya ya. Ini saya pakai 150. Nah, misalnya di sini ya, saya misalnya di sini sell gitu ya. Sini saya beranggapan bahwa ini akan pakai 150 300. 50 300 ini. Nah, ini stop loss kan. Nah, kan. Nah, kemudian sell di, karena ini belum stop loss ya jangan open lagi. Kita akan open kalau sudah stop loss. Sehingga kalau belum stop loss biarkan aja. Waduh, ini sudah minus terlalu banyak, siapa tahu di harga di sini turun. Di harga ini harga akan turun. Kita enggak perlu berpikir seperti itu. Yang penting kita lihat ada bearish engulfing. Kalau ini kena stop loss ya sudah. Kayak gini ya, ini ada kena stop loss, misal kita open di, ada bearish engulfing, kita open di sini di sesi kedua, di candlestick yang kedua. Ya, ini 250, 300, saya biasa 300. Oke, nah itu. Ya kan? Nah ini. Oke. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi sehingga kita tidak terlalu nah kayak gini ya, ini buy 150 300 sama. Nah ini sama. Oke, ini 300 ini. Oke. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Ini murni pakai candlestick ya, kita tidak melihat faktor yang lain. Kita murni pakai candlestick aja. Ya. Have a nice day, bye.